Shalom teman-teman. Nama saya Sanesa dan di sini ada Zevanya. Halo, saya Zevanya. Dan di sini kita ditemenin sama Koko Steven. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sampai hari ini. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Kudus yang beri
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian firman. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Selamat tahun baru, Ibu Dewi ucapin ya. Tambah semangat belajar, tambah rajin. Hari ini kalian sudah memuji Tuhan? Sudah. Sekarang kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau hari ini kembali kami bisa mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang malam kami beristirahat. Sudah bangunkan kami, kembali kami siap untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin kami semua, menyertai kami semua. Membuka hati dan telinga kami. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memimpin ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Ya, sudah duduk yang manis? Iya, yang punya Alkitab sudah disiapkan Alkitabnya? Iya, hari ini Ibu Dewi akan cerita yang terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas berapa? Iya, Lukas 18 ayat 1 sampai 8 yang judulnya Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Bisa diulang apa judulnya? Iya, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Nah, dengerin ceritanya. Ceritanya begini. Di suatu daerah, di suatu tempat, hidup seorang hakim. Apa sih pekerjaan hakim? Iya, hakim itu mengadili orang. Dia yang suka ketuk palu tuh, tok tok tok. Oh, kamu bersalah.
kamu tidak bersalah. Nah, itu Bapak Hakim seperti itu. Ada seorang ibu. Ibu ini seorang janda. Apa Bu Dewi janda? Tidak punya suami. Suaminya sudah meninggal. Ibu ini hidup sendiri. Dia bukan orang kaya. Dia pada suatu hari pergi ke pasar. Dia mau berbelanja. Sampai di tengah jalan, kan dia bawa uang tuh. Dia bawa uang. Dia mau belanja supaya dia bisa masak. Dia bawa uang yang ada ya memang tinggal segitu. Yang ada di dalam dompetnya dia. Lagi jalan dia, tiba-tiba ada orang jahat datang. Apa yang dilakukan orang jahat itu? Ya, langsung direbut dompetnya. Uangnya diambil. Wah, orang jahat ini, si bapak-bapak ini memang sering berbuat onar. Sering ambil punya orang, tapi nggak ada orang yang berani sama dia. Setelah dia ambil uang si ibu ini, dia malah ketawa. Hahaha, ibu sudah tidak punya uang lagi, aku ambil uangnya. Si ibu itu kejar orang ini. Bapak, itu uang aku udah gak punya uang lagi. Wah, orang ini pergi. Banyak orang yang ngelihat, tapi tidak mau membantu. Bagaimana hatinya si ibu ini? Sedih. Dia bilang dalam hati, aku udah gak punya uang lagi. Uang yang di dompet tadi, yang sudah diambil orang itu. Duh, gimana ya? Aku mau pergi ke Bapak Hakim. Dia pergi ke kantornya si Bapak Hakim, ke pengadilan. Bapak Hakimnya lagi duduk santai di tempat duduknya. Permisi. Terus dibukain pintu sama pengawalnya si Bapak Hakim. Oh, silakan masuk, Ibu, ada apa? Saya mau ketemu sama Bapak Hakim. Oh, di sana dia lagi duduk. Datang si ibunya. Permisi, Pak. Oh iya, ada apa? Bapak Hakimnya dengan sombongnya melihat si ibu dari atas ke sampai bawah. Mau apa orang itu kesini ya? Ada apa, Bu? Pak, tolongin saya, uang saya diambil tadi sama orang jahat di sana. Saya udah minta tapi nggak dikasih. Aduh, ibu bikin repot aja. Udahlah, ikhlasin aja, paling uangnya nggak seberapa. Justru itu, Pak, itu uang saya udah nggak punya uang lagi. Tolongin saya, Pak. Bikin susah aja. Udah, nggak perlu diminta lagi uangnya. Sudah, ikhlasin aja. Udah, ibu pergi aja, ibu kerja lagi aja, cari uang. Pengawal bawa ibu ini keluar. Ibunya dibawa keluar. Hati ibu ini sedih loh. Dia kan mau minta keadilan sama si bapak ini, tapi bapak ini gak mau kasih, gak mau menolong. Ternyata Bapak Hakim yang ini adalah hakim yang jahat, kejam, sadis, tidak pernah mau bantu orang. Siapa yang dia bantu? Orang yang punya duit. Jadi kalau ada orang kaya minta tolong sama Bapak Hakim ini, orang kaya ini bisa kasih uang, Bapak Hakimnya mau nolong. Tapi kalau dia lihat orang ini susah hidupnya, tidak mau menolong. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Akhirnya setelah si ibunya pergi, Bapak Hakimnya sudah santai. Dia berpikir si ibu tidak akan datang lagi. Tapi ternyata keesokan harinya, permisi, Pak. Hah? Kamu lagi? Mau ngapain? Pak, tolongin saya. Bapak kan seorang hakim. Harusnya Bapak bisa membantu saya. Tolong sekali, Pak, saya. Saya mau uang itu kembali, Pak, sama saya. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Saya banyak kerjaan, saya sibuk, bukan hanya ibu saja.
masih ada pekerjaan yang lain. Ibu urus aja atau ibu minta tolong dengan orang lain. Pengawal bawa ibu ini keluar. Bapak hakimnya berpikir tidak akan datang lagi. Tapi ternyata besoknya dia datang lagi. Besoknya si ibu datang lagi. Sampai apa bapak hakimnya? Pusing aku sama orang ini, datang lagi, datang lagi. Akhirnya bapak hakimnya kesel banget. Dia teriak, "Hei ibu, saya sudah bilang jangan datang ke sini lagi. Pengawal geret." Oh, digeret, dipaksa. Hari ini bapak hakimnya teriak yang kenceng banget. Dia sampai bosen, dia sampai kesel karena setiap hari didatangi. Tapi ibunya selalu sabar, datang lagi, tidak putus asa. Dia percaya, saya pasti akan mendapat keadilan. Pasti saya akan ditolong. Bener. Besok pagi bapak hakimnya berpikir nih, kemarin saya sudah usir si ibu ini. Sudah kenceng suara saya sudah kasar sama dia. Pengawal saya sudah geret dia. Pasti bapak hakim ini merasa senang. Ibunya gak akan datang. Duduk si bapak hakim santai-santai. Dia santai-santai. Tiba-tiba, "Bapak hakim, permisi, saya datang kembali." "Hah? Kok ibu gak kapok ya? Sudah diusir, sudah diseret, masih datang juga." "Saya minta tolong pak. Tolong saya pak." Terus bapak hakimnya berpikir, ibu ini pasti setiap hari akan datang ke sini. Kemarin saya sudah usir dengan susah payah. Saya sudah marah-marah, sudah diseret, masih datang juga. Kalau hari ini tidak selesai masalahnya, pasti datang lagi besoknya. Saya sudah bosen setiap hari didatangi sama ibu ini. Aduh, gimana caranya ya? Baiklah, saya harus panggil orang jahat itu. "Tolong banget pak, tolongin saya." "Baik, hari ini saya akan tolong ibu. Biar ibu tidak datang lagi ke tempat saya. Karena saya sudah bosan lihat ibu setiap hari datang." Dia punya pengawal, dia bilang gini, "Pengawal, cari orang yang sudah mengambil uang ibu ini. Seret, bawa dia ke sini." "Oh iya bapak hakim, saya akan cari orang itu." "Ibu silakan duduk." Si ibunya duduk sambil berdoa, sambil berharap kalau dia akan mendapat keadilan, uangnya akan kembali lagi. Bener loh, gak berapa lama, "Oh, saya gak mau diseret, saya gak mau diseret." Ada suara seperti itu. Ternyata benar, orang yang jahat tadi, yang mengambil uang ibu tadi, diseret tuh sama pengawalnya bapak hakim, diseret, disuruh berdiri di depan bapak hakimnya. "Sekarang kamu berdiri di sini," kata pengawalnya. Terus si bapaknya yang jahat ini ngelihat ke ibunya. "Hah, ada ibu yang kemarin itu yang uangnya saya ambil." Bapak hakimnya berdiri. "Hei kamu orang yang jahat, kamu kemarin sudah ambil uang ibu itu ya?" "Iya bapak hakim, saya sudah ambil." "Lalu uangnya?" "Ada pak." "Kembalikan ke ibu itu." "Jangan pak, saya biasanya kalau ambil uang orang saya nggak pernah dipanggil ke sini. Saya bebas-bebas aja. Kenapa sekarang saya dipanggil?" "Saya tidak mau ibu ini datang setiap hari ke tempat saya. Saya nggak mau ibu ini setiap hari menyusahkan saya. Saya nggak tenang setiap hari. Ayo, mana uangnya?" Dikasih nih sama si penjahat tadi. "Ini pak uangnya." Terus uangnya dikasih ke ibu. "Ibu, ini uangnya, coba dihitung." Terus dihitung sama ibunya. "Iya pak."
masih sama seperti kemarin. Baik, sekarang yang penjahat ini disuruh pergi. Si ibu ini dibilangin, "Ibu, masalah ibu sudah selesai ya. Jangan datang ke tempat saya lagi." "Iya Pak, saya nggak datang ke sini lagi. Terima kasih Pak. Saya akan pergi." Pergi. Orang yang jahatnya didiemin aja sama bapak hakimnya. Harusnya dikasih peringatan, harusnya dikasih tahu. Tapi bapak hakimnya ini nggak peduli. Masa bodoh, terserah dia. Akhirnya si ibu ini pulang. Hatinya pulang penuh dengan sukacita. Hati ibunya gembira sekali dia pulang, wajahnya tersenyum, hatinya senang. Bapak hakimnya duduk. "Aduh, masalahku sudah selesai. Besok aku sudah tidak akan didatangi lagi oleh si ibu tadi. Aduh, orang itu bikin repot saja." Sudah bapak hakimnya duduk, si ibunya pulang. Ibunya bisa belanja, hatinya senang. Menurut kalian, menurut kamu, bagaimana sikap si ibu itu? Iya, dia nggak putus asa. Dia terus meminta keadilan sama si bapak hakim ini. Akhirnya terkabul apa yang diinginkannya. Dia bukan hanya meminta sama si bapak hakim, dia juga sambil berdoa. Sama seperti kita. Kita punya hakim yang adil. Siapa hakim yang adil? Ya, Tuhan Yesus. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, kita minta dengan sungguh-sungguh, tidak bosan-bosan, pasti Tuhan akan memberi. Tuhan akan mengabulkan. Tapi aku setiap hari udah berdoa nih biar COVID-nya hilang. Aku sampai capek berdoa loh, tapi nggak juga hilang, masih juga ada. Boleh nggak kita putus asa? Tidak boleh. Tetap kita berdoa. Setiap saat, setiap hari, minta Tuhan bekerja untuk bangsa Indonesia. Agar cepat berlalu. Kita bisa kembali bersekolah. Jadi kita nggak boleh putus asa seperti ibu tadi. Ibu tadi tidak putus asa. Setiap hari dia meminta sama bapak hakim ini keadilan. Akhirnya bapak hakim ini memberi. Doanya si ibu terkabul, apa yang diinginkan oleh ibu tadi juga terkabul. Kita juga seperti itu, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, Tuhan pasti akan memberi. Tapi satu, setelah kamu berdoa, terus kamu nakal lagi, gak bisa. Kamu berdoa, kamu juga berbuat yang baik. Aduh, setiap hari aku udah belajar baca gak bisa-bisa nih, susah nih bacanya. Apa yang kamu lakukan? Belajar dan berdoa. Tuhan Yesus, aku mau belajar baca hari ini, aku pasti bisa membaca. Tuhan dengerin gak doa kita? Dengar. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita 24 jam. Tuhan melihat perbuatan kita 24 jam. Tuhan punya kuasa, maka Dia bisa tahu segalanya. Sebelum kamu meminta, sebelum kamu mengucapkan, Tuhan sudah tahu. Wah, berarti aku gak perlu dong ngomong, gak perlu berdoa. Kan Tuhan Yesus sudah tahu isi hatiku. Tidak seperti itu. Kita tetap harus berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Meminta dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan sama Tuhan Yesus, pasti akan terkabul. Jangan bosan untuk meminta. Jangan bosan untuk berdoa. Pasti semuanya doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang kita doakan pasti Tuhan akan memberi. Jadi apa intinya? Jangan putus asa untuk meminta.
Berdoa terus, jangan putus asa, jangan bosan. Apa yang kita inginkan pasti akan tercapai, terkabul. Semua itu karena apa? Kita mau sungguh-sungguh. Demikian firman dari Ibu Dewi hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau selalu berdoa meminta kepadamu. Kami percaya Tuhan, doa yang kami panjatkan tidak akan sia-sia. Doa yang kami panjatkan, Tuhan Yesus mendengarnya. Kami percaya Tuhan Yesus, karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas negeri kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan saat ini sedang bekerja untuk Indonesia, agar Indonesia kembali pulih. Kami bisa beraktivitas, kami bisa kembali belajar di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.